Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan penggunaan afiks. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Virgina Rikmadatarani dengan NPM 2453041004 dari kelas 2C. Baik, sebelum memulai pembahasan tentang kesalahan afiks, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu afiksasi. Menurut Wibowo tahun 2016, afiksasi merupakan bentuk pengimbuhan pada satuan tunggal yang menghasilkan morfem baru atau kata baru. Proses ini melibatkan penambahan afiks atau imbuhan pada kata dasar yang kemudian akan mengubah jenis kata, makna, dan fungsi sintaksisnya. Dengan demikian, afiksasi memiliki peran penting dalam pembentukan kata-kata baru dalam bahasa Indonesia. Fungsi afiksasi dalam bahasa Indonesia yang pertama yaitu mengubah jenis kata. Yang dimaksud dengan mengubah jenis kata yaitu afiksasi dapat berubah jenis kata dari nomina menjadi verba ataupun dari verba menjadi nomina dan sebagainya. Misalnya pada kata lantik yang merupakan kata verba menjadi pelantikan yang ditambahkan afiks pe dan kan menjadi kata nomina setelah mendapatkan konfiks pe dan an. Yang kedua yaitu mengubah makna kata. Mengubah makna kata dasar, misalnya pada kata baca menjadi bacakan, membacakan untuk orang lain setelah mendapat sufiks kan. Yang ketiga ada membentuk kata turunan. Membentuk kata turunan itu memungkinkan pembentukan kata-kata dari kata-kata dasar yang sudah ada sehingga memperkaya kosakata dalam bahasa Indonesia. Yang keempat ada menunjukkan aspek gramatikal. Jadi beberapa fungsi untuk menunjukkan aspek gramatikal seperti kala, modus, dan diatesis, aktif ke pasif. Misalnya prefiks di menunjukkan bentuk pasif dari suatu verba. Afiks terbagi menjadi dua, yaitu afiks asli bahasa Indonesia dan afiks serapan. Kita bahas afiks asli bahasa Indonesia terlebih dahulu. Afiks asli bahasa Indonesia itu memiliki 4 imbuhan atau afiks yang dapat melekat pada kata atau bentuk dasar, yaitu awalan atau prefiks, sisipan atau infiks, akhiran atau sufiks, imbuhan gabungan atau konfiks. Prefiks atau awalan adalah bentuk terikat yang dibubuhi pada awal kata dasar, yaitu prefiks ber, me, per, ter, di, se, dan ke. Yang kedua ada infiks atau pembubuhan di tengah kata, biasanya pada suku kata awal, yaitu dan Yang ketiga ada sufiks. Sufiks adalah afiks yang dibubuhkan di belakang bentuk kata dasar, yaitu sufiks kan, sufiks i, sufiks an, dan sufiknya. Yang keempat ada konfiks. Yang ada dalam bahasa Indonesia adalah konfiks ke-an, konfiks ber-an, konfiks pe-an, konfiks per-an, dan konfiksenya. Yang kedua ada afiks serapan. Afiks serapan itu adalah sebuah imbuhan yang diserap dari bahasa asing yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu menyerap banyak afiks dari berbagai bahasa, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Inggris, untuk memperkaya kosakata
dan memudahkan pembentukan kata baru. Contohnya pada bahasa Sanskerta yaitu afiks prefiks a, prefiks tuna, lalu sufiks man dan sufiks wan. Contohnya prefiks a ditambah dengan bentuk dasar moral menjadi amoral. Prefiks tuna ditambah dengan bentuk dasar netra menjadi tunanetra. Lalu sufiks wan ditambah dengan bentuk dasar sastra menjadi sastrawan. Lalu sufiks man ditambah dengan bentuk dasar seni menjadi seniman. Yang kedua ada afiks serapan dari Arab. Yang pertama ada sufiks i, yang kedua ada sufiks wi, dan yang ketiga ada sufiks ya. Contoh dari sufiks i yaitu alami, contoh dari sufiks wi yaitu duniawi, dan contoh dari sufiks ya yaitu alamiah. Yang ketiga ada sufiks serapan dari bahasa Belanda. Yang pertama yaitu isme, sufiks isme ditambah dengan bentuk dasar liberal menjadi liberalisme. Lalu sufiks isasi ditambah dengan bentuk dasar liberal menjadi liberalisasi. Lalu sufiksasi ditambah dengan bentuk dasar organ menjadi organisasi. Lalu sufiks asi ditambah dengan bentuk dasar publik menjadi publikasi. Yang keempat ada afiksasi serapan dari bahasa Inggris. Yang pertama ada sufiks is ditambah dengan bentuk dasar ekonomi menjadi ekonomis. Yang kedua ada sufiks if ditambah dengan bentuk dasar sport menjadi sportif. Dan yang terakhir sufiks us ditambah dengan bentuk dasar politik menjadi politikus. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu kesalahan afiks di ruang terbuka. Yang saya dapatkan dari pamflet, banner, dan peringatan-peringatan yang ada di luar. Yang pertama ada kesalahan sufiks kan. Jadi penggunaan sufiks kan pada gambar seharusnya menggunakan sufiks i, karena jika menggunakan sufiks kan akan bermakna kita memakai sanksi. Bukan kita dikenakan sanksi, tapi kita memakai sanksi. Yang benar ialah sufiks i karena bermakna kita mendapatkan sanksi. Gambar kedua menunjukkan kesalahan afiksasi. Kata mengkonsumsi merupakan bentuk yang salah. Seharusnya ditulis menjadi mengonsumsi karena konsonan K bila mendapatkan imbuhan menasal akan mengalami peluluhan. Gambar ketiga menunjukkan kesalahan penggunaan prefiks. Seharusnya di sini tidak digabung, melainkan dipisah karena sini merupakan keterangan tempat, sehingga di dalam kata di sini bukanlah afiks tetapi kata depan. Gambar keempat menunjukkan kesalahan penggunaan prefiks. Kata mentempatkan merupakan bentuk yang salah dan yang benar yaitu menempatkan, karena
konsonan T bila mendapatkan imbuhan menasal akan mengalami peluluhan. Gambar kelima menunjukkan kesalahan pada kata dilepas. Seharusnya ditulis dilepas. Hal ini dikarenakan di menunjukkan bentuk prefiks dan bukan kata depan, sehingga penulisannya harus digabung. Gambar keenam menunjukkan kesalahan pada kata dijual. Seharusnya ditulis dijual. Hal ini dikarenakan di merupakan bentuk prefiks dan bukan kata depan, sehingga penulisannya harus digabung. Gambar ketujuh menunjukkan kesalahan pada kata di sepanjang, karena kata tersebut menunjukkan suatu tempat, sehingga penulisannya yang benar yaitu dipisah di sepanjang, karena sepanjang menunjukkan suatu tempat. Gambar 8 menunjukkan kesalahan pada kata di lingkungan. Seharusnya ditulis di lingkungan. Hal ini dikarenakan di merupakan bentuk kata depan dan bukan prefiks, sehingga penulisannya harus dipisah. Gambar 9 menunjukkan kesalahan pada kata di bawah. Seharusnya ditulis di bawah. Hal ini dikarenakan di merupakan bentuk kata depan dan bukan prefiks, sehingga penulisannya harus dipisah. Yang terakhir, menunjukkan kesalahan pada kata menyoret. Seharusnya ditulis mencoret, karena konsonan C pada bentuk dasar coret tidak mengalami peluluhan. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.